Jadi hari ini Mak Butet sudah divaksin, sudah menerima vaksin untuk coronavirus ya. Jadi vaksinnya diterima, disuntikan ya, itu jam 5.43 dan sampai saat ini sudah 4 jam dan tidak ada reaksi yang yang bikin susah gitu loh. Jadi begitu divaksin itu keluar dari ruangan itu baik-baik aja sih. Sampai di rumah Mak masih masak rendang. Terus setelah makin berlalunya waktu, ini tangan terasa bekas suntikannya itu terasa sakit ya, rasa berat gitu. Jadi itu memang efek sampingnya. Nah jadi vaksin yang dapat ini vaksin dari Pfizer and BioNTech ya, buatan Jerman, bukan seperti berita di Indonesia katanya Pfizer dan BioNTech buatan Amerika. Salah itu salah, oke? Jadi ini vaksin COVID-19 buatan Pfizer and BioNTech, produksi Jerman ya. Jadi mengapa Mak dapat vaksin corona ini awal? Sebab kita baru minggu lalu ya, Selasa minggu lalu di Inggris ini untuk masyarakat umum kita dapat vaksin corona. Terus harusnya Mak bisa dapatnya hari Jumat minggu lalu, cuman karena suatu hal diundur, jadinya hari ini ya, hari Rabu hari ini. Jadi minggu kedua Mak sudah dapat. Nah itu kelompok orang yang mendapatkan vaksin ini duluan itu orang-orang yang lanjut usia, kemudian orang-orang yang karena pekerjaannya berada di garda depan seperti petugas rumah sakit, dokter, nurses, dan mereka-mereka yang bekerja di rumah sakit. Dan kemudian seperti Mak ya, sekarang kerjanya bagian dari seperti rumah sakit juga. Ini Mak bisa dapat duluan karena di tempat Mak kerja, Mak memang chef sih. Di tempat Mak kerja itu ada tempat beds gitu ya, yang dibook oleh Pemda untuk pasien dari rumah sakit yang masih perlu rehabilitasi. Maksud rehabilitasi sini perlu perawatan, bukan obat-obatan ya, bukan rehab apa itu yang obat terlarang, bukan. Jadi orang-orang tua yang misalnya jatuh terus patah tulang, kalau ditinggal di rumah sakit makan tempat, terus di tempat mereka book ya, satu sayap gitu. Jadi banyak ruangan mereka ambil untuk pasien mereka. Jadi Mak dikelompokkan termasuk bekerja di bidang kesehatan. Makanya karena dari Pemda ya, mereka bisa book slot itu, makanya Mak bisa nebeng masuk, book dapat slot, jadi dapat hari ini. Jadi pelaksanaannya itu cukup mudah ya. Jadi dari perusahaan tempat kita bekerja itu kita dibookkan, terus masuk, data yang diperlukan cuma nama, alamat, tanggal lahir, nomor telepon. Kemudian setelah dibook kita dapat konfirmasi dari rumah sakit ya. Jadi masih dilakukan di rumah sakit besar di Bristol sini, Submit Hospital. Jadi dapat konfirmasi melalui SMS bahwa kita sudah dapat bookingannya. Dan pada hari ini kita tidak dianjurkan datang lebih cepat, apalagi terlambat ya. Kita harus datangnya tepat waktu karena tidak ada tempat untuk social distancing. Dan begitu Mak datang ya, bahkan disediakan parkir khusus untuk kita yang mau divaksin. Jadi itu enggak ribet sekali ya. Begitu kita datang
di di pintu depan udah disediakan masker ya, gel untuk bersihkan tangan. Lalu masuk ke dalam ruangan, kita langsung diinterview apakah dalam 14 hari ini pernah diisolasi karena mengalami gejala, atau orang di sekitar kita mengalami gejala. Apakah kita dalam beberapa hari ini ada terjadi demam tinggi atau sedang demam tinggi, ada sakit, gitu-gitu pertanyaannya. Setelah kita menjawab semua pertanyaan, oke, langsung kita dilanjutkan ke meja berikutnya. Jadi meja berikutnya kita diambil data ya, data nama, alamat, tanggal lahir, dan kita di sini ada yang namanya nomor NHS. Tapi kalau kita nggak tahu, dikosongkan nggak apa-apa, mereka bisa cari di komputer kita. Nah, begitu data diisi, langsung datang satu nurse menjemput kita, langsung masuk ke dalam ruangan. Di dalam ruangan itu dia seperti pemilu ya, ada booth-nya gitu. Tapi ya booth yang elit lah, yang cantik, yang bersih ya. Terus di tiap booth itu ada satu dokter, ada satu nurse. Pelayanan kesehatan di Submit Hospital kita sini ya, itu excellent. Sangat ramah, sangat baik, sangat menolong, sangat membantu. Jadi nurse-nya datang menjemput mak ya. Begitu sampai di booth itu langsung disambut dokter dengan ramah, dengan senyum. Padahal vaksin ini gratis ya, mak gak bayar sepeser pun. Begitu sampai di sana terus diinterview lagi, ditanya lagi apakah ada mengambil obat untuk mengencerkan darah. Jawabannya tidak. Oke. Terus apakah ada alergi? Terus mak kasih tahu mak alergi apa aja. Terus apakah ada rencana hamil? Mak bilang terlalu tua buat hamil. Terus apakah masih menyusui? Mak bilang kalau anak-anak udah gak menyusui, bapaknya gak bisa disapi. Just kidding. Nah, jadi kita ditanya-tanya seperti itu. Setelah kita ditanya ini yang penting ini, apakah memberi konsen itu artinya memberi izin mereka menyuntik vaksin corona ini, dan jawabannya tentu iya ya, karena ini pilihan kita sendiri ya. Kemudian langsung aja dipersiapkan, terus ditanya bekerja dengan tangan kanan atau kiri? Kanan. Nah, itu vaksin tuh harus dibelikan, disuntik di lengan. Jadi karena mak ini tangan kanan, disuntik di tangan kiri. Jadi dilepas bajunya ya, terus kita relax, itu disuntik ke dalam otot kita ya, intramuskular. Itu dikit aja itu satu vial itu untuk 5 pasien, dan yang diisikan ke dalam jarum suntik itu cuma 0,3 ml ya. Jadi itu dikit sekali, dan jarum suntiknya dikit, terus ditancapkan, disuntik, gak ada rasa apa-apa, tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa apa-apa. Nah, kita sebelumnya udah dikasih tahu gejala samping yang umum itu kemungkinan bisa sakit kepala, bisa pusing, bisa merasa mau muntah, ada yang otot-ototnya sakit seperti gejala flu, ada yang demam gitu ya. Itu gejala umum ya. Jadi kalau dapat gejala seperti itu nggak usah khawatir ya, mak bilang iya. Nah, setelah disuntik langsung kita diantar nurse ke satu ruangan lain, dan kita diobservasi selama 15 menit menunggu reaksi tubuh kita ya. Nah, jadi selama 15 menit itu ada petugas lain yang ramah sekali, asik ngajak kita ngomong sambil mengobservasi kita ya. Dan pula di sudut kita main HP, tiba-tiba udah pula kenapa-kenapa kan. Jadi penuh perhatian, kita diajak bicara kan, sampai waktu 15 menit itu selesai, kita dipersilahkan meninggalkan ruangan dengan ramah.
dan begitu kita keluar ruangan kita ditunjukkan tempat. Jadi untuk vaksinasi dari COVID-19 ini ya, itu 2 kali suntik. Jadi suntikan pertama dengan suntikan kedua itu minimal 21 hari selang. Jadi begitu keluar kita langsung disuruh bikin appointment untuk suntikan yang kedua. Jadi suntikan yang kedua Mak ini tanggal 14 Januari tahun 2021 tahun depan ya. Nah jadi dari dokter, informasi dari dokter, begitu dapat suntikan pertama ini, antibodi kita itu pelan-pelan terbentuknya. Jadi bukan berarti langsung kita disuntik dengan vaksin ini langsung gak usah pakai masker, langsung gak usah cuci tangan seperti biasa. Itu nggak boleh, tetap protokol tetap dijalankan ya. Jadi setelah dapat vaksin yang pertama ini, kita tunggu sampai dapat vaksin yang kedua, kira-kira 7 hari sampai 10 hari baru kita dapat perlindungan penuh dari vaksin ini, yang catatannya 95% protection ya. Jadi 95% proteksi dari vaksin itu sebetulnya sudah sangat tinggi ya. Nah, jadi kalau ditanya Mak, apakah takut Mak mendapat suntikan vaksin ini yang pertama-pertama gitu ya, sebagai orang-orang yang baru beberapa hari langsung Mak disuntik? Ya pasti agak deg-degan lah kan, karena ini kan vaksinnya masih baru kan. Jadi data-data reaksi tubuh itu belum banyak data ya. Nah tapi kalau ditanya mengapa Mak berani, nah ini ceritanya 7 bulan yang lalu ya, sekitar bulan Mei gitu sebenarnya Mak kena corona. Jadi gejalanya tuh cepat sekali ya, dari awal terasa seperti gejala flu gitu, terus cepat sekali, terus perut gak enak, lalu mulai batuk, lalu mulai sesak gitu ya. Nah waktu itu rumah sakit juga pada penuh kan, jadi dapat gejala gitu Mak takut lah kan. Mak teleponlah 111 kan. Jawabannya, apakah masih bisa bernafas sendiri? Masih bisa tapi berat. Kalau sudah tak bisa bernafas sendiri kami jemput katanya. Takut lah Mak kan. Jadi terakhir ya, waktu Mak kena corona itu, swab test itu bukan seperti sekarang ya. Sekarang setiap minggu, setiap saat mau swab minta dikirim, dikasih sih. Tapi waktu 7 bulan yang lalu tidak segampang itu ya. Jadi udah merasakan gejalanya gitu ya. Mau dites juga susah ya, karena alatnya nggak ada, kita kekurangan kan. Nah jadi setelah mak kena, lalu berlanjut Wak kena, dan Wak gejalanya bahkan lebih parah lagi. Dia itu biasanya besar ya badannya, dia selalu kuat lah pokoknya. Tapi begitu kena, dia itu tumbang sampai Mak pikir, waduh kalau benar dia tidak bisa bernafas, Mak langsung sorongkan ke mobil, Mak langsung bawa aja ke rumah sakit. Di tempat parkir Mak teriak-teriak aja. Habis mau bagaimana lagi ya. Jadi habis Wak kena itu, si Butet kena. Jadi setelah lewat lama ya, Wak dites lagi. Kita semua udah tesnya udah keluar negatif ya, dia dites dan hasil dia tetap masih positif. Jadi dari segi kesehatan memang kita takut sekali ya. Waktu sesak nafas, waktu berat itu sepertinya waduh kayak udah mau bye-bye lah gitu kan.
Tapi dari segi pekerjaan ya, begitu kita ada gejala aja, belum lagi positif, kita sudah dirumahkan. Sekarang 10 hari ya, dulu 14 hari. Jadi 14 hari itu tidak ada penghasilan. Kalau suami istri 14 hari dirumahkan tuh itu sama dengan satu penghasilan hilang ya. Ya, jadi dari segi finansial itu cukup mengerikan, dan kita baru boleh kembali bekerja kalau swab test kita sudah negatif. Jadi reaksi badan orang itu bisa beda-beda ya. Ada yang cepat sekali negatif seperti Mak ya, dan Wak itu lama sekali baru negatif kan. Jadi ya nggak bisa kerja terus ya kan. Nah itu yang kita takutkan. Nah yang kedua itu, kalau bagi yang pernah kena itu, walaupun tidak sempat di rumah sakit kan seperti Mak ini, minta ampun. Jadi mendengar laporan di berita, orang yang pernah kena itu ada antibodinya terbentuk, tetapi dengan berlalunya waktu antibodinya itu menurun juga ya. Jadi makanya ada orang yang kenanya sampai 2 kali. Makanya kalau dipikir demikian, kena sekali, kena lagi, suatu saat pasti naas ya kan, pasti berangkat. Jadi karena itu ya udahlah, ambil aja vaksin mumpung gratis ya. Dan dari sekian orang yang ambil itu, so far cuman 2 orang yang reaksi alerginya itu sampai sesak-sesak gitu ya, karena mereka memang punya riwayat alergi gitu. Jadi riwayat alerginya bukan alergi ringan sampai perlu bawa itu suntik-suntik, karena dikit-dikit alergi sampai gak bisa nafas, orang-orang yang seperti itu. Jadi tadi Mak waktu mau disuntik itu memang ditanya, ada gak bok-bokan yang untuk ini anafilaktik itu? Mak bilang enggak Mak, ada alerginya, ada, paling juga sama ibuprofen itu pun cuma bengkak-bengkak, gatal-gatal muka Mak ya kan, itu gak masalah. Nah jadi waktu bikin appointment itu udah dikasih tahu kalau misalnya ada rencana mau hamil, itu tidak dianjurkan untuk mengambilnya, atau ibu menyusui tidak dianjurkan juga. Nah tadi ini kita begitu di vaksin itu kita dikasih leaflet seperti ini ya. Nah jadi di sini tertulis juga vaksin COVID-19 buatan Pfizer-BioNTech ini ya, ini untuk masyarakat umum yang umurnya 16 tahun dan ke atasnya gitu. Jadi mulai dari 16 tahun ke atas gitu. Jadi untuk anak-anak tidak dianjurkan, untuk ibu menyusui tidak dianjurkan, untuk orang-orang yang memakai obat untuk mengencerkan darah itu tidak dianjurkan, orang yang memakai obat-obatan untuk menahan reaksi dari imun tubuh itu tidak dianjurkan, dan orang yang punya masalah dengan kekebalan tubuhnya ya, misalnya kekebalan tubuhnya rendah gitu, contohnya orang yang kena HIV ya, orang kena HIV itu tidak dianjurkan juga mengambil vaksin Pfizer-BioNTech. Tapi ini ya, ingat ya, ini informasi untuk vaksin Pfizer-BioNTech. Vaksin yang lain Mak nggak tahu, karena ini Mak dapat bukletnya. Dan kita juga diberitahu vaksin Pfizer-BioNTech ini tidak mengandung babi atau bagian-bagian dari tubuh babi. Dan kalau dibaca lebih lengkap lagi di websitenya ya, bahkan tidak mengandung unsur binatang yang Pfizer-BioNTech. Nah jadi setelah 4 jam ini Mak disuntik ya, efek sampingnya ini seperti ini loh. Kalau dipegang dia seperti, kalau misalnya kita berolahraga ya, ke gym kita gitu, terus ngangkat yang berat-berat biar besar ototnya. Kalau baru hari pertama itu kan pegel-pegel ya, kayak seperti sakit ya otot kita. Nah itu rasanya seperti ini sekarang. Jadi kalau misalnya digerak-gerakkan terus ini
nggak apa-apa, tapi kalau didiamkan terus udah lama diangkat gitu terasa berat gitu, terasa seperti sakit, seperti nggak bertenaga, seperti capek gitu. Tapi memang dari awal sudah dikasih tahu itu efek sampingannya dan itu nggak apa-apa. Ada orang yang bekas suntikannya itu bengkak. Jadi teman-teman mak, kolega mak yang udah dapat suntikannya hari Jumat yang lalu, ada yang gejalanya seperti mak ya, ada yang setelah beberapa hari bekas suntikannya itu tender to the touch, artinya kalau disentuh dia sakit gitu. Nah terus dengan berlalunya waktu pelan-pelan hilang. Jadi begitu mak diobservasi 15 menit terus pulang ke rumah, perjalanan kira-kira 15 menit aja gitu ya, 20 menitan lah gitu. Langsung juga mak ke dapur ya, masak rendang ayam, nggak apa-apa. Nah setelah selesai makan malam, makin malam ini makin sakit. Jadi kalau besok ada sakit dikit kan mak terus nelpon aja, oh nggak bisa kerja, alasan sakit tanganku, nggak bisa nih, alasan. Nah jadi buat teman-teman yang ingin tahu update berikutnya dari mak ya, setelah beberapa hari, seminggu, 10 hari, lihat di channel mak ya, di itu community tab ya, di sana akan mak update di sana hasil dari ini. Nah jadi tadi diingatkan sih, begitu dapat suntikan ini buang masker, nggak, tetap pakai masker, tetap cuci tangan, tetap protokol semua dijalankan sampai dengan vaksin kedua paling cepat 7 hari baru dapat full protection, dimana diharapkan tidak bisa lagi kena corona ya. Nah itu baru aman, tapi begitupun kita tetap mengikuti protokol ya, protokol. Kalau peraturan pemerintah tetap harus pakai masker ya, tetap kita pakai masker, toh gak ada ruginya ya. Jadi begitu di rumah sakit tadi ya, kita bikin appointment untuk suntikan kedua, kita langsung dikasih kartu juga. Nah ini kartunya untuk appointment yang kedua. Di sini ditulis nama jenis vaksin yang kita dapat, terus nomor batchnya ini, terus tanggalnya kita dapat, dan appointment berikutnya kapan. Nah ini gunanya, dia di sini di buku leafletnya itu kita dikasih tahu mengupload suatu aplikasi, dimana kalau misalnya reaksi tubuh kita agak-agak aneh gitu ya, kita melapor untuk membantu mereka mengumpulkan data untuk kelanjutan pengembangan vaksin COVID-19 dari Pfizer and BioNTech. Jadi bacanya Pfizer and BioNTech, buatan Jerman ya teman-teman. Jadi bukan Pfizer dan BioNTech buatan Amerika. Itu di berita-berita di YouTube Indonesia itu ya. BioNTech katanya, Entech pula. Nah itu ya kan, ngeri kali pun ini salah bacanya. Nah jadi ini ya, tunggu update dari mak berikutnya ya. Semoga kita semuanya berani ya mengambil vaksin ini, bersama kita memerangi corona ya, supaya kita bisa hidup normal kembali seperti zaman sebelum ada corona. Enak kan, bisa jalan-jalan kemana-mana. Sekarang pada gak bisa kan, belum lagi yang mengalami lockdown gitu ya. Jadi ditunggu ya, bye bye.